Sekali lagi, saya tidak mengharapkan saweria atau traktiran kopi. Simpan saja untuk jajan kalian. Tapi tolong pengertiannya. Jangan buru-buru skip iklan. Terima kasih. Pada part sebelumnya, Lijaha menaklukkan penginapan Plum Blossom dan meminta manajer Sungte untuk memanggil ownernya. Lalu setelah beberapa saat, Sungte menuangkan minuman untuk Jaha. Dan Jaha masih dengan wajah datarnya bertanya, "Kapan owner itu sampai di sini?" Menjawab itu, Jaha tersenyum sembari memegang gelasnya berkata, jika dia sedang melayani para ahli dari Black Cat Union di rumah bordil Fir Blossom, akan sulit baginya untuk segera datang. Mendengar itu, Jaha mengangkat gelasnya dan bertanya, "Black Cat Union, orang-orang yang tidak adil itu." Menjawab pertanyaan Jaha sembari menuangkan minuman ke gelasnya lagi. Sungte berkata, "Benar, sebuah union akan didirikan di prefektur Iliang dengan persetujuan dari Black Cat Union. Itu sebabnya owner berusaha mendapatkan sisi baik mereka. Tapi dengan apa yang terjadi hari ini?" Sayangnya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sembari meminum minumannya, Jaha berkata, "Jadi maksudmu, bahkan jika aku menaklukkan owner, Black Cat Union akan ikut campur masalah ini?" Menjawab itu, Jaha langsung berkata, "Itu akan terjadi." Mendengar itu, Jaha langsung menaruh gelasnya dan bertanya, "Jadi, apa yang kau ingin aku lakukan? Kau ingin aku minum dengan owner kembali? Kau pikir itu akan menyelesaikan segalanya?" Merespon itu, Sungte berkata, "Tentu saja tidak." Lalu Sungte bertanya kepada Jaha, "Apa yang ingin Anda lakukan?" Menjawab itu, Jaha berkata, "Lalu bagaimana jika owner dan saudara-saudaranya melayaniku sebagai bawahanku? Dengan begitu, Black Cat Union tidak akan ikut campur." Mendengar itu, Sungte bertanya, "Anda pikir mereka akan bersedia membiarkan itu?" Tapi menjawab itu, Jahat tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, mungkin aku harus membuat sekteku sendiri di prefektur Iliang. Dan kalian harus bergabung sebagai bawahanku." Mendengar itu, Sungte yang tidak berani bertanya apa maksudnya hanya meminta maaf dengan tanda tanya. Lalu Jaha berkata, "Aku akan memberimu kesempatan. Jadi, buatlah pilihan yang bijak. Jika menurutmu Black Cat Union akan menang, kau dapat melawan bersama owner. Jika menurutmu tidak, bergabunglah denganku." Mendengar itu membuat Sungte bergumam, apa yang membuat dia berubah sebanyak ini? Pelayan macam apa yang berbicara tentang membuat sekte seolah itu sangat mudah? Melihat Sungte yang hanya diam, Jaha menaruh gelasnya dengan kuat lalu berdiri. Itu membuat Sungte terkejut. Lalu saat Jaha meninggalkan Sungte, Sungte bertanya, "Apakah Anda mau keluar? Kenapa Anda tidak menunggu sedikit lebih lama?" Mendengar itu, Jaha menoleh dan bertanya, "Kenapa? Kau pikir aku akan kabur?" Dan menjawab itu dengan raut murung. Sungte berkata, "Iya." Sedangkan Jaha yang mendengar itu terlihat marah dalam diam, lalu berkata sembari melirik merendahkan, "Kau benar-benar meminta untuk dipukuli." Mendengar itu, Sungte hanya diam. Lalu dia berdiri dan berkata, "Saya harap Anda kembali dengan aman. Saya akan membayar untuk minuman Anda hari ini." Merespon itu tanpa menoleh, Jaha berkata, "Lakukan sesukamu." Lalu Jaha keluar dari ruangan, dan di depan ruangan banyak penjaga yang sedang berdiri. Melihat itu membuat Jaha tersenyum, lalu berteriak berkata, "Beri jalan, dasar orang rendahan." Mendengar itu sontak semua penjaga berdiri memberi jalan untuk Jaha. Dan Jaha melewati mereka sembari tersenyum. Dan saat dia menuruni tangga berniat untuk meninggalkan penginapan Plum Blossom, dia mendengar suara teriakan yang bertanya, "Di mana dia? Di mana pelayan itu? Dia berani menyentuhku. Jika aku menangkapnya, aku akan." Itu adalah pelayan sebelumnya yang kalah melawan JH hanya dengan satu gerakan. Mendengar itu, Jaha bertanya,
bertanya, "Penjaga pintu, kau sudah bangun?" Dan mendengar itu, penjaga pintu itu menoleh. Lalu saat menyadari itu adalah Jaha, pria itu melesat maju sembari berteriak berkata, "Kau bajingan sialan." Dia mencoba memukul Jaha, tapi sayangnya dia sangat lambat. Jaha dengan cepat memukul pipinya, membuat giginya rontok satu, dan pria besar itu terpental sangat jauh menabrak tembok, menghancurkan kursi-kursi yang ada di sana. Sedangkan semua penjaga yang ada di sana hanya terdiam melihat itu. Lalu Jaha berkata, "Kalian benar-benar harus menjelaskan kepadanya apa yang terjadi." Dia dipukuli sekali lagi. Lalu sembari berjalan meninggalkan mereka, Jaha berkata, "Cih, apa yang aku harapkan dari kalian para bajingan." Lalu Jaha tersenyum terdiam sembari melewati mereka. Lalu sesampainya di pintu, dia berkata, "Si pelayan bersenang-senang di sini malam ini." Mendengar itu membuat semua penjaga terlihat sangat marah tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Jaha meninggalkan tempat itu dengan senyuman tipis. Lalu saat berada di tengah-tengah jalan, Jaha tiba-tiba dikejutkan saat melihat sebuah pelang bertuliskan Dragon Head Smithy. Melihat itu dia berkata, "Tempat ini, aku membutuhkan senjata jika aku ingin melawan Black Cat Union." Itu adalah tempat pandai besi, dan di dalamnya orang-orang sedang bekerja membuat senjata. Bahkan ada wakil master Dragonhead Smithy, Guak Yongge. Melihat Jaha, dia bertanya, "Pelayan dari penginapan Jaha, apakah kau di sini untuk pembayaran kredit?" Menjawab itu Jaha berkata, "Aku di sini untuk membeli barang." Mendengar itu, wakil pemimpin berdiri dan berkata, "Apa kau di sini untuk membeli sabit atau pisau dapur?" Menjawab itu sembari menyilakan tangannya, Jaha berkata, "Aku pikir aku akan melawan keluarga Cho. Jadi, aku mencari beberapa senjata." Mendengar itu seolah meremehkan, wakil pemimpin berkata, "Dengar ini pelayan, aku mendengar desas-desus kalau kau dipukuli beberapa hari yang lalu. Jangan biarkan panasnya momen menguasaimu dan mempertaruhkan hidupmu." Mendengar itu Jaha berkata, "Diam dan tunjukkan saja senjatanya. Aku ingin pedang yang ringan atau cambuk atau dagger yang tajam juga cukup." Mendengar itu terlihat mulai kesal. Wakil pemimpin bertanya, "Kau akan menggunakan semuanya?" Menjawab itu Jaha berkata, "Ini hanya preferensiku, jadi kenapa tidak menghormatinya?" Mendengar itu wakil pemimpin menjentikkan jarinya, membuat dua bawahannya datang. Dan setelah dua bawahannya datang, dia berkata, "Keluarkan Black Dragon Sword, White Dragon Whip, dan Cloud Dragon Dagger." Mendengar itu bawahannya hanya mengiyakan. Lalu pria itu berkata kepada Jaha, "Ngomong-ngomong, aku dulu suka sup mie ayam yang dimasak kakek nenekmu. Jadi kenapa kau menjadi seorang juru masak yang mengerikan? Seleramu mengerikan." Menjawab itu Jaha berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang sup mie ayam." Menjawab itu pria di depannya bertanya, "Lalu apa lagi yang akan kau bicarakan? Apa aku akan berbicara tentang penyatuan dunia murim dengan seorang pelayan?" Mendengar itu membuat Jaha menatapnya dengan tajam dan hanya diam. Bahkan pria itu juga menatap Jaha dalam diam. Dan tiba-tiba seseorang datang berkata, "Kami sudah membawanya." Melihat barangnya datang, wakil pemimpin berkata, "Silahkan dilihat-lihat terlebih dahulu." Dan mendengar itu Jaha berkata, "Aku membeli semuanya. Aku sedang terburu-buru." Mendengar Jaha yang akan membeli semuanya, wakil pemimpin yang tidak percaya bertanya, "Membeli semuanya? Lalu beri aku 90 nyang." Mendengar itu Jaha bertanya, 90 nyang?" Dan mendengar Jaha bertanya,
Wakil pemimpin berkata, "Aku memberimu diskon besar karena kau berasal dari kota ini." Menjawab itu, Jaha bertanya, "Lalu, bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 50 nyang, jadi izinkan aku meminjamnya. Aku akan mengembalikannya padamu setelah aku selesai dengan mereka." Mendengar itu, pria itu terlihat sangat kesal bertanya, "Hah, kau akan meminjamnya?" Itu tidak akan berbeda dengan perampokan siang hari. Tapi tiba-tiba seseorang datang bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Membuat wakil pemimpin menoleh dan JH hanya diam. Itu adalah Master Dragonhead Smithy, Kum Chulyong. Melihat Chulyong datang, Jaha hanya diam. Sedangkan semua bawahannya yang ada di sana menundukkan kepala mereka. Lalu wakil pemimpin berkata, "Bos, orang ini berencana untuk berperang melawan 3 bersaudara dari keluarga Cho. Dan dia ingin meminjam senjata ini seharga 50 nyang." Mendengar itu, Chulyong bertanya, "Apakah kau cucu dari penginapan Jaha?" Mendengar itu, Jaha berkata, "Tuan Kum, lama tak jumpa." Mendengar itu, Tuan Kum bertanya, "Benar, sudah lama. Aku suka sup mie ayam yang dimasak kakekmu. Namun, masakanmu mengerikan." Mendengar itu, wakilnya berkata, "Bos, aku sudah mengatakan itu padanya." Merespon itu, Kum bertanya, "Benarkah?" Lalu Kum bertanya kepada Jaha, "Kau berencana pergi berperang melawan mereka. Jika itu karena Chow bersaudara mengganggumu, aku akan membuat mereka berhenti. Dan jika mereka menolak untuk mendengarkanku, aku akan melindungimu di sini. Lagi pula, aku punya hubungan dengan kakek nenekmu." Mendengar itu membuat Jaha terkejut. Dan Kum melanjutkan, "Tidak ada alasan untuk membuat masalah ini menjadi lebih besar." Mendengar itu, Jaha hanya terdiam. Lalu sembari melihat Tuan Kum, dia bergumam, "Apa dia selalu seperti ini? Aku tidak pernah mengingat hal seperti ini terjadi di kehidupanku sebelumnya. Atau apa masa depan berubah karena aku berubah?" Lalu dia berkata, "Aku menghargai pertimbanganmu, tapi aku ingin menanganinya sendiri." Dan mendengar itu, Kum bertanya, "Apa? Apa yang akan kau lakukan?" Menjawab itu, Jaha berkata, "Bagaimana kalau mengumpulkan kekuatan dari semua pandai besi di area ini dan mendirikan sekte Steel Dragon?" Menjawab itu, Kum bertanya, "Membangun sekte? Apa yang sedang kau bicarakan?" Lalu Jaha menjelaskan, "Jika Chow bersaudara membentuk union di prefektur Iliang ini, mereka akan mengambil lebih banyak uang darimu. Dan itulah kenapa aku berencana mendirikan federasi sekte di prefektur Iliang dan memastikan bahwa Black Cat Union tidak dapat melakukan hal seperti itu." Mendengar itu, Kum bertanya, "Sebuah federasi sekte?" Dan menjawab itu, Jaha berkata, "Benar, rumah bordil akan menjadi milik sekte Rebirth. Para pandai besi akan menjadi bagian dari sekte Steel Dragon. Dan para arsitek akan menjadi bagian dari sekte Chuk. Aku akan mengumpulkan sisa pekerjaan untuk menciptakan lebih banyak sekte yang sesuai." Mendengar itu, semua orang terdiam. Lalu Jaha melanjutkan, "Kau tidak perlu membayar iuran apapun dan tidak ada sekte yang lebih tinggi dari sekte yang lain. Tujuan kita adalah memastikan uang hasil jerih payah kita tidak dicuri." Mendengar itu, Kum memegang janggutnya dan berkata, meskipun kedengarannya ceroboh, itu dipikirkan dengan baik. Lalu dia bertanya, "Apa namanya?" Dan menjawab itu, Jaha berkata, "Tempat untuk orang rendahan, ujung yang kotor." Dengan menggabungkan hal itu akan dinamai Sekte Hao. Mendengar itu, Kum hanya terdiam. Lalu dia berkata,
Sekte Hao ya? Sangat menarik untuk melihat seorang pelayan mencoba memulai sebuah sekte. Dan apakah kau yakin kau bisa selamat melawan Chow bersaudara? Merespon itu, Jaha tersenyum dan berkata, kau akan lihat. Mendengar itu dan melihat senyum Jaha, Kum berkata, beri dia senjata itu gratis. Mendengar itu, wakilnya terkejut bertanya, hah? Bahkan tidak meminjamkan padanya. Menjawab itu, Kum berkata, kita akan melanjutkan membicarakan ini jika kau selamat. Mendengar itu, Jahat tersenyum dan berkata, ayo lakukan itu. Lalu saat sudah di rumah, Jaha bertapa lagi, dan angin malam itu bertiup meniup pepohonan di sekitar rumah Jaha. Sedangkan di dalam Jaha hanya terdiam. Lalu dia menatap tajam tapi tetap diam. Dan terlihat beberapa skop sedang menggali tanah. Mereka menggali tanah di depan penginapan Jaha. Dan ternyata karena mendengar itu, dia keluar dari rumahnya. Itu adalah saudara kedua dari Chow bersaudara, Chow Igul. Melihat Jaha keluar, dia bertanya, kau di sini. Aku akan memanggilmu ke sini setelah kami selesai menggali lubang. Lalu dia menancapkan senjatanya di meja di depannya. Setelah mengatakan itu, dan setelah menancapkan senjatanya, dia berkata, duduk, dasar pesuruh sialan. Mendengar itu, Jaha hanya terdiam, menatap pria itu dengan tajam. Lalu Jaha duduk di depan pria itu, sedangkan tiga orang lainnya masih menggali tanah di belakang Jaha. Melihat Jaha yang hanya diam, pria itu berkata, hari ini adalah hari yang baik. Bagi kami, Chow bersaudara, kami bisa mendapatkan persetujuan dari Black Cat Union untuk secara resmi mendirikan union di prefektur Iliang. Mendengar itu, Jaha hanya terdiam. Lalu pria itu melanjutkan, dan lagi, bajingan pelayan yang bahkan tidak bisa membuat sup mie dengan benar, menyebabkan keributan di rumah bordil. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, apa yang harus aku lakukan tentang ini? Dia menatap Li Jaha dengan marah dan melanjutkan, Li Jaha, katakan padaku tiga alasan kenapa aku harus membiarkanmu tetap hidup sebelum mereka selesai menggali lubang itu. Tapi mendengar itu tanpa berkata, Jaha hanya tertawa. Melihat Jaha yang tertawa, pria itu bertanya, kau tertawa? Dan menjawab pertanyaan pria itu, Jaha bertanya balik, lalu, haruskah aku menangis? Mendengar itu membuat pria di depannya sangat marah berteriak, berkata, dasar bajingan ini. Tapi tiba-tiba dia dibuat terkejut saat akan mencabut senjatanya karena senjatanya sudah hilang. Sedangkan Jaha tersenyum karena senjata pria itu sudah ada di tangannya. Melihat hal itu, pria itu sangat dibuat terkejut. Tapi tiba-tiba Jaha langsung menusuk tangan pria itu, membuat pria itu berteriak, terlihat sangat kesakitan. Bahkan tangannya sampai menempel di meja. Lalu sembari memegang senjata itu yang sudah menancap di tangan pria di depannya, Jaha berkata, Chow Igul, biarkan aku menanyakan sesuatu juga. Katakan padaku satu alasan kenapa aku harus membiarkanmu tetap hidup. Mendengar itu membuat Igul hanya terdiam. Wajahnya terlihat pucat, dia bergumam. Aku bertanya-tanya apa yang mereka maksud saat mereka mengatakan seorang pelayan menyebabkan masalah di rumah bordil. Sedangkan para penggali lubang melihat ke arah mereka dan berkata, Owner, kami hampir selesai menggali lubang. Dan menjawab itu, Igul berkata, gali sedikit lebih dalam. Lalu sembari mencoba tersenyum, Igul berkata, kau pasti telah melalui semacam pencerahan. Lalu dia mencoba menyerang Jaha sembari berteriak berkata, selamat, tapi sayangnya pria itu belum cukup cepat. Jaha dengan cepat mencabut senjatanya dan menyerang tangan kanan pria itu dengan cepat, membuat pria itu sangat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi.
Dan saat pria itu sedang terkejut, Jaha memegang tangan kanannya dan menusuk tangan pria itu, persis sama seperti apa yang dilakukannya kepada tangan kirinya sebelumnya. Itu membuat Igul berteriak sangat kuat, terlihat sangat kesakitan, lebih kesakitan daripada tangan kirinya yang ditusuk sebelumnya. Dan karena merasakan sakit itu, Igul menunduk di depan Jaha. Dan melihat itu, Jaha bertanya, "Untuk apa kau gali lubang itu?" Dan menjawab itu, Igul yang terlihat sangat marah berkata, "Itu hanya untuk mengancammu." Mendengar itu, Jaha berkata sembari menatap Igul, "Omong kosong." Lalu Jaha mencabut senjatanya, membuat Igul berteriak sekali lagi, terlihat sangat kesakitan lagi. Lalu sembari mengangkat senjatanya, Jaha berkata, "Baiklah, katakan padaku kenapa aku harus membuatmu tetap hidup." Dan mendengar pertanyaan itu, Igul yang menahan rasa sakit di tangannya hanya terdiam. Dan karena Igul hanya diam, Jaha bertanya, "Kau tidak bisa memikirkan satu. Aku tahu itu. Kau pikir ada alasan bagi orang sepertimu untuk mengatakan hidup. Kau tidak hanya terlibat dalam perdagangan manusia, tapi kau bahkan tanpa ampun membunuh orang saat keadaan tidak berjalan sesuai keinginanmu. Dan kenalanku termasuk di antara orang-orang yang kau bunuh." Mendengar itu, Igul berteriak berkata, "Jika kau membunuhku, saudara-saudaraku, serta Black Cat Union tidak akan memaafkanmu." Jadi, tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba berhenti, lalu matanya melihat ke arah bawah, dan ternyata senjata pria itu sudah tertancap tepat di dadanya, membuat pria itu hanya terdiam tidak percaya. Dan Jaha setelah melemparkan senjata itu, dia berkata, "Aku menyuruhmu untuk memberi alasan kenapa kau harus hidup, bukan mengancamku." Dan tepat setelah Jaha mengatakan hal itu, Igul terjatuh di atas meja, kehilangan nyawanya. Lalu Jaha terdiam dan menoleh dengan cepat, melihat ke arah tiga orang yang menggali lubang. Dia berkata, "Orang-orang itu masih melakukannya." Lalu Jaha memanggil mereka dan berkata, "Berhenti menggali." Hal itu membuat orang-orang itu menoleh ke arah Jaha dan tiba-tiba terkejut melihat apa yang terjadi. Melihat ketiga orang itu terkejut, Jaha bertanya, "Kenapa kalian begitu terkejut?" Dia bermain dengan pisau dan mati sendiri tanpa alasan. Mendengar itu membuat tiga orang itu hanya terdiam, saling melirik berkeringat. Lalu salah satunya bertanya, "Siapa kau?" Dan menjawab itu, Jaha bertanya balik, "Apa yang kau bicarakan?" "Tentu saja, aku seorang pelayan dari penginapan Jaha." Dan setelah mengatakan hal itu, Jaha berdiri. Melihat Jaha berdiri, salah satu dari tiga orang itu berkata, "Aku tidak berpikir bahwa itu benar." Dan menjawab itu, Jaha berkata, "Jangan ragukan aku. Lepaskan penutup wajah kalian terlebih dahulu. Biarkan aku melihat apakah aku mengenal salah satu dari kalian." Mendengar itu membuat tiga orang itu langsung membuka penutup wajah mereka. Terlihat terengah-engah berkeringat karena baru saja menggali kuburan untuk Jaha. Dan setelah melihat wajah tiga orang di depannya, Jaha berkata, "Aku belum pernah melihat kalian di sekitar Prefektur Iliang. Apa kalian dari Black Cat Union?" Menjawab itu salah satu dari mereka berkata, "Tidak, Tuan. Kami baru saja datang ke Prefektur Iliang dan telah bekerja di rumah bordil Pearl Blossom." Mendengar itu, Jaha bertanya, "Benarkah? Lalu pilihlah, apa kalian bertiga akan mati di sini?" Dia menunjuk ke tanah di bawahnya dan melanjutkan, "Atau kalian akan mengubur orang yang mati ini dan kembali ke kampung halaman kalian." Mendengar itu, salah satu orang itu berteriak berkata, "Kami akan kembali ke kampung halaman kami jika Anda membiarkan kami tetap hidup." Mendengar rekannya mengatakan hal itu, rekan botaknya
berkata, meskipun aku tidak bisa kembali ke kampung halamanku karena keadaan pribadi, aku tidak akan kembali ke rumah bordir Pir Blossom lagi. Dan rekannya berkata lagi, aku akan melakukan hal yang sama jika Anda membiarkanku hidup. Mendengar itu, Jaha mengayunkan tangannya berkata, kalau begitu, urus orang mati itu dan enyahlah. Mendengar itu, salah satu pria yang dari tadi diam bertanya, apa Anda kebetulan membutuhkan pekerja di dapur? Pria itu jongkok di depan Jaha dan melanjutkan, aku tidak akan punya cara untuk mencari nafkah jika aku tidak bekerja di rumah bordir Pir Blossom. Mendengar itu, Jaha hanya terdiam, lalu bertanya, apa kau seorang juru masak yang hebat? Menjawab itu, pria itu berkata, tentu saja. Dan Jaha bertanya sekali lagi, bisakah kau membuat sup mie ayam? Menjawab itu terlihat sangat gembira. Pria itu bertanya, bukankah itu hal yang paling dasar? Saya yakin saya bisa membuat sup mie ayam yang enak. Mendengar itu sembari memutar tubuhnya, Jaha berkata, terserahlah, berhati-hatilah tentang hidupmu sendiri untuk saat ini. Mendengar itu, pria itu menundukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti. Kalau begitu silahkan istirahat. Lalu Jaha meninggalkan mereka memasuki rumah dan menutup pintu lalu melihat ke satu arah dan tersenyum. Lalu bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Seseorang sudah menunggu Jaha di dalam. Itu adalah Sungte. Pria itu tersenyum dan berkata, Anda benar-benar mengalahkan Cho Igul. Mendengar itu, Jaha menyilakan tangannya dan berkata, kau benar-benar berpikir aku akan mati oleh orang seperti dia. Kudengar matamu baik-baik saja. Menjawab itu sembari menunjuk matanya. Sungte berkata, itu hanya bagian konspirasi dari saya. Saya melaporkan telah melukai mata saya dan mengamati situasi setelah melarikan diri ke tempat para dokter berbeda. Mendengar itu, Jaha hanya terdiam dan Sungte melanjutkan, jika saya tidak melakukannya, saya juga akan menggali lubang di sini. Seperti yang Anda lihat, saya berguna dan sangat cerdas. Apa Anda mengerti? Mendengar itu, Jaha menghela nafas dan berkata dengan malas, ya, aku mengerti. Dan Sungte tersenyum berkata, Anda memiliki rasa hormat saya. Saya tidak punya pilihan untuk tetap hidup. Lalu tiba-tiba rautnya menjadi serius dan bertanya, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan pada dua saudara Cho lainnya? Mendengar itu, Jaha hanya terdiam. Lalu dia berkata, aku akan membunuh mereka. Jika aku membiarkannya, Prefektur Iliang akan lebih menderita. Mendengar itu, Sungte mengangguk dan berkata, aku mengerti, karena Cho Il-sum adalah penjahat terburuk di Prefektur Iliang. Anda harus ekstra hati-hati saat membunuhnya. Mendengar itu, Jaha berkata dengan serius, hei Sungte. Dan menjawab itu, Sungte dengan raut serius bertanya, iya. Lalu Jaha berkata, belikan aku cemilan. Kita punya minuman keras, tapi kita tidak punya cemilan untuk dimakan. Mendengar itu, Sungte terlihat kikuk berkata, kita baru saja membicarakan tentang Cho Il-sum. Mendengar itu, Jaha hanya terdiam menatap ke arah Sungte. Dan Sungte terlihat sedikit kesal bertanya, apakah tidak ada makanan kecil di penginapan? Menjawab itu tanpa berpikir, Jaha berkata tidak ada. Dan mendengar itu, Jaha mengangkat tangannya dan berkata, ini penginapan yang lumayan. Saya akan membelikannya. Jadi tolong berikan saya uang. Dan mendengar itu, Jaha menggeleng-gelengkan kepalanya berkata, aku tidak punya itu. Mendengar itu, Sungte menghela nafas. Lalu berkata, dulu dikenal sebagai penginapan dengan sup mie ayam yang lezat. Bagaimana bisa tempat ini jatuh sampai sejauh ini? Merespon itu, Jaha hanya berkata, terserahlah. Beli saja banyak snack. Kau juga bisa membeli beberapa yang kau suka.
Jika kita memiliki sisa dari malam ini, kita bisa memakannya besok. Mendengar itu, Sungte memutar tubuhnya berkata, "Baiklah." Dan saat Sungte mulai menjauh, Jaha memanggil Sungte dari pintu. Mendengar itu, Sungte menoleh dan bertanya, "Ada apa?" Menjawab itu, Jaha bertanya, "Apakah kau akan berjalan-jalan? Kenapa kau berjalan begitu santai?" Mendengar itu, Sungte hanya terdiam, lalu terlihat sangat marah berkata, "Ah, astaga." Lalu dia mempercepat jalannya dan bergumam, "Sialan, untuk berakhir aku akan menjalankan tugas untuk seorang pelayan." Tapi Jaha yang belum puas dengan kecepatan Sungte berkata, "Aku bertanya, apakah kau akan berjalan-jalan?" Mendengar itu membuat Sungte semakin marah. Seluruh tubuhnya gemetar, urat-urat keluar dari leher dan pipinya. Dia mulai berteriak berkata, "Sialan!" Tapi dia tetap menurut dan berlari.